Ketemu lagi di mata pelajaran IPA. Kali ini pada materi atau modul zat dan perubahannya. Modul ini dilengkapi dengan gambar dan grafik yang diambil dari internet. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pembakaran ini, kalau kalian amati, di saat lilin meleleh, dia akan tertampung di sini. Ini jika dikumpulkan, dia akan kembali lagi seperti lilin. Kemudian perhatikan pula saat lilin menyala. Sumbu lilin sebelum dinyalakan warnanya putih. Tetapi ketika dia dinyalakan, warnanya berubah menjadi hitam. Pada lilin ini terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di saat lilin meleleh, itu adalah perubahan fisika karena perubahannya masih sama dengan zat pembentuk aslinya. Kemudian pada saat lilin menyala, itu yang dinamakan perubahan kimia. Nah, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Sekarang, tahukah kalian apa yang kalian ketahui tentang zat? Ayo, siapa yang tahu apa itu zat? Partikel penyusun zat. Sekarang kita pelajari tentang partikel penyusun zat. Partikel zat tersusun atas bagian terkecil yang dinamakan partikel. Bisa berupa atom, molekul, atau ion. Atom sendiri, dalam atom itu ada proton, neutron, dan elektron. Kemudian molekul itu apa? Molekul itu adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang memiliki ikatan tertentu. Nah, sekarang kita pelajari tentang zat berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, ada yang dinamakan zat padat, ada zat cair, kemudian ada zat gas. Zat-zat ini bisa mengalami perubahan bentuk, misalkan dari padat menjadi cair, yang istilah itu dinamakan dengan mencair. Kemudian dari cair, dia juga bisa berubah menjadi gas atau menguap. Panah merah ini menandakan dia adalah menyerap kalor. Kalau pada saat panah biru, dia melepaskan kalor. Dari cair bisa berubah dengan padat karena dia melepaskan kalor. Begitu seterusnya ya. Jadi bisa kalian pelajari. Kalau padat, zat padat bisa berubah jadi gas. Begitu juga sebaliknya. Gas juga bisa berubah menjadi zat padat dengan cara melepaskan kalor. Kalau dia padat menyerap kalor, berubah jadi gas, itu adalah menyublim. Selanjutnya kita pelajari tentang perubahan zat. Yang pertama, sifat fisika. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang tampak dari luar. Bermacam-macam sifat fisika. Misalnya sekarang yang pertama kita pelajari adalah wujud zat. Seperti yang tadi telah Ibu jelaskan, wujud zat itu ada yang zat padat, kemudian ada zat cair, ada juga zat yang berwujud gas. Selain wujud gas, sekarang kita pelajari selanjutnya adalah warna. Semua materi atau zat itu pastilah memiliki warna. Kemudian kelarutan. Apakah semua zat dapat larut? Tentunya tidak. Contohnya sekarang, apa yang bisa larut? Gula atau sirup yang kita larutkan dalam air, dia akan larut sempurna. Tapi ketika kalian melarutkan kopi hitam itu ya, bukan white coffee, tapi kopi yang ada bubuknya, saat dia kita larutkan,
maka akan terjadi endapan di bawahnya. Tidak semua kopinya larut. Sifat fisika selanjutnya adalah daya hantar listrik. Ada zat yang bisa menghantarkan listrik yang kita sebut dengan konduktor. Kemudian ada juga zat yang tidak bisa menghantarkan listrik atau kita sebut dengan isolator. Sifat fisika berikutnya adalah kemagnetan. Ada zat yang bisa bereaksi atau menjadi magnet, ada juga yang tidak bisa menjadi magnet gitu ya. Kemudian apa tuh yang zat yang bisa ditarik kuat oleh magnet? Magnetik gitu namanya. Kalau tidak bisa namanya non magnetik. Sifat berikutnya adalah viskositas. Yang dimaksud dengan viskositas itu adalah kekentalan. Berikutnya elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan. Sifat berikutnya adalah titik didih. Kemudian ada titik beku dan titik leleh. Apa itu titik didih? Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap, itu namanya titik didih. Kita lanjutkan ya. Berikutnya kita pelajari tentang sifat kimia. Sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi kimia. Yang pertama adalah sifat kimia dengan pembakaran. Semua zat jika kita bakar akan mengalami perubahan wujud. Contohnya tadi saat kalian membakar atau menyalakan lilin tadi yang semula sumbunya berwarna putih kemudian berubah wujud jadi hitam. Volumenya juga biasanya berubah kalau zat itu kita bakar. Begitu juga warnanya. Kemudian timbul gas atau yang lainnya. Sifat kimia berikutnya sifat reaksi kimia. Sifat reaksi kimia atau reaksi kimia itu selalu menghasilkan zat baru. Biasanya disertai juga atau timbul endapan, perubahan suhu ataupun perubahan warna. Sifat kimia berikutnya sifat kimia dari atomnya. Setiap zat itu terdiri atas unsur dan setiap unsur memiliki atom. Nah, setelah mempelajari sifat kimia dan sifat fisika, sekarang kita pelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini adalah contoh perubahan fisika ya. Jadi perubahan yang hanya menunjukkan perubahan bentuk, tetapi sifat zatnya masih tetap. Ketika es itu meleleh, dia berubah menjadi cair. Jadi asalnya dari air, yang bentuknya padat kemudian berubah menjadi cair, air yang mencair gitu ya. Jadi yang termasuk perubahan fisika ini perubahan wujud. Contohnya ini tadi yang terjadi pada es. Perubahan bentuk, apa contohnya? Misalkan saat benang kita jadikan kain atau saat kayu dijadikan kursi, dijadikan meja. Bentuknya berubah, yang awalnya lembaran berubah bentuk jadi meja, berubah bentuk jadi kayu. Apakah bisa kita rubah lagi dari kayu menjadi meja, dari meja menjadi kayu? Bisa kan? Ketika meja kita bongkar ya bisa lagi kembali menjadi lembaran-lembaran kayu. Begitu juga es ini yang telah meleleh jadi air bisa kembali menjadi es kalau dia kita masukkan di dalam freezer, didinginkan. Kemudian perubahan ukuran. Perubahan ukuran ya seperti apa? Contohnya misalkan ketika kalian menumbuk biji kopi. Butiran kopi dengan bubuk kopi itu
tetap sama. Jadi rasanya, zatnya tetap sama-sama kopi. Kemudian perubahan volume, perubahan bentuk energi. Contohnya pada apa? Contohnya pada kipas angin yang sehari-hari kita gunakan. Kipas angin kalau kita nyalakan berubah dari energi listrik menjadi energi kinetik sehingga baling-balingnya bergerak dan membuat udara di sekitar kita menjadi sejuk. Perubahan fisika yang berikutnya adalah pelarutan. Apakah semua zat bisa larut? Tentunya tidak. Ingin tahu contohnya apa? Kalau gula kita larutkan langsung larut. Tapi bagaimana dengan kopi? Ada ampasnya kan? Perubahan berikutnya adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan sifat zat. Jadi dia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali seperti bentuk semula seperti pada perubahan fisika. Contohnya misalkan saat kalian merubah kedelai menjadi tempe disertai dengan fermentasi dan sebagainya. Ketika sudah menjadi tempe, bisakah kembali menjadi delai? Tidak bisa kan? Makanya itu disebut dengan perubahan kimia. Jadi itu terbentuknya jenis gas baru, tidak dapat kembali ke bentuk semula, sifat kimianya juga berubah, warnanya berubah, terbentuk gas, biasanya disertai dengan adanya endapan, juga perubahan suhu. Setelah mempelajari perubahan kimia dan perubahan fisika, berikutnya kita pelajari tentang unsur dan senyawa. Ayo, siapa yang tahu apa itu unsur? Apa itu senyawa? Di SMP sudah dipelajari kan itu unsur. Apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya unsur apa? Ini misalkan antara kumpulan atom H dengan H menjadi hidrogen, H2. Itu adalah unsur H, hidrogen, oksigen, dua atom O. Kemudian contohnya senyawa misalkan gabungan antara unsur N dan O, nitrogen monooksida, H2O atau air, NO2 atau nitrogen dioksida. Itu adalah contoh-contoh senyawa. CO2, karbon dioksida. Itu adalah salah satu juga contoh dari senyawa. Nah, sekarang kita lanjutkan penulisan lambang atom. Penulisan lambang atom tidak boleh keliru. Harus kalian perhatikan betul, jika salah nggak bisa terbaca ya, karena jika unsur lambang unsur kalau hanya terdiri dari satu huruf ditulis dengan huruf kapital. Ingat, huruf kapital bukan huruf besar. Jika terdiri dari dua huruf, huruf depan ditulis dengan huruf kapital dan yang belakang ditulis dengan huruf kecil. Biasanya lambang unsur dilambangkan seperti ini. X misalkan, yang di atas yang A ini adalah sebagai nomor massa, Z-nya adalah nomor atom. Tentang nomor massa, nomor atom bisa kalian pelajari kalau kalian ingin tahu, tapi cukup tahu saja ya. Bisa kalau ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa hubungi Ibu, bisa tanya-tanya lebih lanjut. Kita lanjutkan ya. Contohnya ini misalkan Ag perak. Kalau di sini ditulis 100,08, ini 47, perhatikan baik-baik. 47 ini adalah Z-nya, nomor atomnya. 108 adalah nomor massa. Ini adalah lambang atom dari perak atau argentum. Kalau dia terdiri dari dua huruf, maka yang depan adalah huruf kapital, yang belakang adalah huruf
kecil. Kalau misalkan hidrogen ini hanya satu huruf ditulis dengan huruf kapital. Helium misalkan He karena terdiri dari dua huruf, yang depan huruf besar, yang kecil yang belakang adalah huruf kecil. Tadi partikel penyusun atom tadi kan ada elektron, proton, neutron. Nah, contohnya sekarang ini helium, dia mempunyai elektron 2, protonnya 2, neutronnya 2, gitu ya. Z-nya 2, A-nya 4, nomor masanya. Ini 4, 2, ini nomor masanya 4, 2 adalah nomor atomnya. Kita lanjutkan. Berikut adalah tabel beberapa unsur dalam bank atomnya. Bisa kalian pelajari, baca sendiri. Contohnya misalkan Ca, kalsium, Cl, klor, Ne, neon, Mg, magnesium, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel periodik modern. Tabel periodik modern inilah yang selanjutnya biasa dipakai dalam yang sampai sekarang kita pakai. Ada golongan, kemudian yang arah ke sini adalah golongan, yang arah ke samping adalah periode. Selanjutnya akan kita bahas selanjutnya dari tabel periodik ini. Tadi sudah Ibu singgung, apa itu periode? Periode itu didasarkan pada nomor atom, ada di baris horizontal. Terdiri atas 7 periode. Mana itu? Kembali lagi ke sini. Jadi ini ada periode 1, periode kedua. Di sini dari Na sampai Ar ini periode ketiga. Ini periode keempat. Ini periode ke 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Periode ke-7 ini. Jadi periode yang horizontal ini adalah periode. Periode 1, 2, dan 3 termasuk periode pendek. Ini periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek karena hanya berisi beberapa unsur saja. Kalau kita perhatikan periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek. Kemudian periode 4 dan seterusnya itu adalah periode panjang. Kemudian periode 6 dan periode 7 dinamakan unsur transisi. Di situ ada unsur lantanida dan aktanida. Mana toh periode 6 dan 7 unsur transisi itu yang terpotong di bawah ini. Ada golongan lantanida, ada golongan aktanida juga. Ini adalah unsur-unsur transisi terpotong di bawah. Kita lanjutkan setelah belajar tentang periode. Kita lanjutkan tentang golongan. Kalau tadi periode, sekarang golongan. Apa itu golongan? Golongan itu yang letaknya vertikal. Vertikal yang mana? Ini ya, ini golongan vertikal. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, sampai golongan 8A. Jadi, golongan itu adalah kolom vertikal terdiri atas 8 golongan A, 1A sampai 8A, dan 8 golongan B, 1B sampai dengan 8B. Kemudian golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur. Ada unsur golongan A yang disebut golongan utama dan golongan B disebut dengan golongan transisi. Jadi unsur-unsur golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ini adalah golongan-golongan unsur utama. Golongan-golongan B ini adalah golongan-golongan unsur transisi. Bagaimana? Paham sekarang anak-anak? Bisa dimengerti bedanya golongan dan periode. Kalau golongan yang vertikal, kalau periode adalah yang
horizontal. Nah, sekarang kita belajar tentang konfigurasi elektron. Atom itu terdiri atas inti atom. Inti-inti atom itu dikelilingi oleh kulit-kulit elektron. Jadi ini kita andaikan kulit-kulit elektron. Kulit elektron yang paling dekat dengan inti itu namanya kulit K. Dilanjut, berikutnya adalah kulit L, M, N, dan seterusnya urut abjad ya. Jadi setelah N apa urut abjad? Saya ulangi lagi. Jadi atom itu terdiri dari inti. Nah, masing-masing inti dikelilingi oleh kulit-kulit elektron. Ada kulit L, M, N. Nanti selanjutnya masing-masing kulit ini juga mempunyai subkulit-subkulit. Nanti ada subkulit S, P, D, dan F. Kita lanjut sekarang. Konfigurasi elektron per kulit atom itu berdasarkan rumusnya. Rumusnya adalah 2N kuadrat, di mana N menunjukkan nomor kulit. Kulit K, karena di kulit yang paling dekat dengan inti disebut dengan kulit ke-1. Berapa elektron maksimal dalam kulit K? 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2. Kulit L tadi kulit kedua. Ini kulit kedua. Karena kulit kedua rumusnya 2N kuadrat berarti 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 2 8. Bisa dimengerti anak-anak? Sekarang misalkan M kulit ketiga kok bisa 18 Bu isinya? Ya, N kan kulit ketiga. 3 kuadrat, 3 kali 3 9 kali 2 18. Mudah kan belajar IPAS? Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah elektron per kulit, ini jumlah maksimum. Apa bisa berkurang? Bisa. Kulit L maksimum 8, berarti tidak bisa ditempati kulit L tidak bisa ditempati lebih dari 8 elektron. 8 elektron itu adalah maksimal. Kulit M maksimal 18. Boleh tidak Bu kalau kurang dari 18? Boleh. Kita ikuti kelipatannya. Jadi misalkan nanti di akhir sisanya 10. Tidak boleh di sini dituliskan 10 di kulit M. Nulisnya harus 8, 2. Kenapa? Ini nanti hubungannya dengan selanjutnya, dengan elektron valensi. Kita pelajari elektron valensi ya, biar kalian paham. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron di kulit terluar. Contohnya ini unsur Ar, argon, punya nomor atom 18. Konfigurasi elektronnya 2, 8, nah 2 ditambah 8, 10, masih sisa 8, 8-nya berarti ada di kulit M. Nah, karena ini terakhirnya 8, maka dikatakan Ar ini mempunyai valensi 8. Ya, kita contohkan juga misalkan ini 19K tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kulit K-nya 2, kulit L-nya 8, 2 tambah 8, 10. Sisa berapa? Sisa 9 kan? Loh kok 9 tidak langsung ditulis di kulit ke M, Bu? Tidak boleh. Karena kulit ke M itu maksimal, tadi berapa maksimal kulit ke M? 18. Kalau kurang dari 18 berarti ditulis 8. Karena golongan elektron valensi nanti selanjutnya menunjukkan golongannya. Golongan tertinggi kan golongan 8. Jadi tidak ada elektron valensi yang lebih besar dari 8. Makanya di sini ditulis 8, masih sisa 1 berada di kulit berikutnya. Kulit K, L, M, N. Di kulit N-nya ada 1. Contohnya lagi, misalkan ini SR 2, 8,
18. Terus ini sisa 10 kenapa Bu nggak dimasukkan di sini? Sama seperti di kulit M tadi. Kulit N juga kalau kurang ya berarti kan 32, 18 atau 8. Begitu selanjutnya. Kalau masih kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan di saat berada di kelas, kita bahas lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi belajar kulit, sekarang belajar subkulit. Ada subkulit S, P, D, F. Jadi urutannya kalau berdasarkan kulit kan kulit K, L, M, N gitu ya. Nah, kalau berdasarkan subkulit ada subkulit S, P, D, F. Nah, ini setelah 1S2 maksudnya kulit ke-1 maksimal 2, dilanjutkan 2S2, ini sesuai anak panah ya. 2S2 terus 2P6, 2S2 dengan 2P6 ini adalah kulit kedua, kulit L. Kan isinya maksimal 8, makanya di sini menunjukkan kulitnya, ini kulit kedua. Kemudian ini 3. Kan tadi kulit ketiga maksimalnya 18, jadinya ada di S, P, D, F. Subkulit S itu maksimal punya 2 elektron karena dia hanya mempunyai 1 orbital. Orbital itu bisa diumpamakan kamar. Jadi S itu kamarnya hanya 1. Kalau P mempunyai 3 kamar 2. Nah, masing-masing kamar itu maksimal berisi 2 elektron. Makanya ini di sini P-nya 6. D, subkulit D itu mempunyai 5 orbital atau 5 kamar. Karena masing-masing 2 berarti maksimalnya 10. F itu punya 7 kamar. Karena masing-masing 2 maka maksimalnya 14. Jadi yang di atas ini 2, ini 6, itu menunjukkan jumlah elektron maksimal. Maksimal itu berarti jumlah elektron yang paling banyak, tidak boleh lebih tapi boleh kurang. S ini adalah subkulit, kemudian 7, 6 ini adalah nomor kulitnya. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Jika kurang jelas, nanti tanyakan saat kita tatap muka di kelas ya. Kita lanjutkan lagi biar lebih tahu tentang ini hubungannya dengan kimia, pelajaran kimia sebenarnya. Nah, ini rumus-rumusnya. Golongan utama ada golongan 1A sampai golongan 8A. Kalau golongan 1A elektron valensinya pasti Ns1, jadi valensinya pasti 1. Elektron di kulit luarnya pasti 1. N-nya ini tergantung dia ke kulit keberapa. Kalau kulit ke-1 ya 1S1, kalau kulit kedua ya 2S1, kulit ke-7 ya 7S1. Kemudian golongan 2A itu Ns2, jadi selalu berada di blok S dengan elektron valensi 2. Elektron valensi 3 golongan 3A, jadi jumlah elektron valensi itu menunjukkan golongannya. Untuk golongan utama atau golongan A, kalau 8 berarti ya elektron valensinya adalah 8. Itu adalah untuk golongan-golongan utama, jadi mudah untuk kita pelajari untuk golongan utama. Kalau elektron valensinya 5 berarti dia golongan 5A. Elektron valensinya 3 berarti dia golongan 3A. Nah, yang agak rumit, yang agak berbeda ini adalah golongan tambahan atau golongan transisi. Ada golongan 3B sampai golongan 1B sampai golongan 8B ada. Sekarang contoh misalkan golongan 1B N-1 D1 NS2. N ini apa toh? Nomor kulit. Misalkan nomor kulitnya 5. Berarti 5 dikurangi 1 4. 4D1 5S2 gitu kan. N-nya 5 berarti gini kan 4. 5 dikurangi 1 4.
4D1, 5S2 itu adalah golongan 3B. Jadi golongan B atau golongan transisi itu selalu berakhir di subkulit DS. Kalau golongan utama itu selalu berakhir di subkulit S atau SP, gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Jika kurang jelas, bisa kalian tanyakan saat tatap muka. Terus semangat belajar, anak-anakku semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya bisa terjadi jika kita mau berusaha, pastilah itu bisa. Karena yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Jangan pernah putus asa. Kalian pasti bisa, kalian anak-anak hebat, kalian pasti sukses. Jadi semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan kalian untuk meraih cita-cita dan asa kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.